kita berdua ngelihat di pintu masuk kayak ada suster yang keluar dengan cepat, rambutnya panjang, pirang, dan bajunya itu lagi-lagi kayak baju zaman dulu gitu. Mengenakan baju suster zaman dulu nih? Iya, dia memakai baju perawat, tapi bukan baju yang seperti kita pakai di sekarang. Saya melihat jelas dari jauh, perlahan-perlahan itu dorong-dorongannya itu jalan sendiri. Oh, roda nih, kursi roda. Iya, jalan sendiri. Awalnya saya pikir saya kayak kucek-kucek mata kan. Ini saya yang nggak halusinasi atau emang saya ngelihat? Semakin saya ngelihat bang, emang jalan, tapi jalannya bukan kencang, kayak pelan-pelan. Aku waktu itu mikir, kalau ini angin, nggak mungkin bang. Iya. Waktu itu saya keringat dingin bang, saya kayak takut iya, tapi kayak merasa aneh juga sih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan seperti biasa, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua pastinya yang udah mampir atau mengklik video ini. Dan di samping gue udah ada seorang narasumber yang pernah mengalami atau memiliki pengalaman horor pada saat dia magang di salah satu rumah sakit terbesar dan tertua yang terletak di daerah Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Makassar. Narasumber gue ini mengalami beberapa kejadian horor pada saat magang di shift malam ini. Dan seperti apa kisah lengkapnya, jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Abdullah udah menyempatkan waktunya datang ke Dimensi Mistik, hadir ke Dimensi Mistik untuk berbagi kisah pengalaman mistis yang pernah dialami langsung oleh Bang Abdullah ya. Pada saat Bang Abdullah ini dapat tugas magang di salah satu rumah sakit besar yang ada di salah satu daerah Makassar nih. Iya. Dan tadi juga Bang Abdullah ini menjelaskan ke gua, dan ini gue menjelaskan dulu ke kalian kalau nanti suara gua agak sedikit lantang atau keras karena Bang Abdullah ini pernah mengalami insiden atau kejadian kecelakaan pada saat di Kintamani Bali ya. Benar. Pada waktu bekerja di sana dan mengalami kurangnya pendengaran di telinga sebelah kanan ya. Dan jadi nanti suara gua agak sedikit keras, mohon maaf sebelumnya. Dan tadi katanya gua lanjut sedikit, dan tadi katanya Bang Abdullah ini mengalami kejadian mistis ya di rumah sakit ini pada saat magang nih. Iya. Saya mengalami berbagai macam kejadian-kejadian mistis yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dan memang awalnya saya orangnya skeptis bang, tapi pengalaman inilah yang merubah sudut pandang diri saya bahwa ternyata kita harus menghargai dimanapun kita berada, setiap tempat ada sosok-sosok penunggunya gitu. Oh, tadinya awalnya Bang Abdullah ini skeptis nih. Iya. Dengan hal-hal gaib gitu ya. Benar. Dan setelah mengalami beberapa kejadian pada saat magang di rumah sakit ini baru mempercayai nih. Benar. Jadi ada beberapa kejadian nih ya yang dialami secara langsung nih ya. Iya, benar. Tapi kita boleh tahan dulu nih Bang, biar teman-teman penasaran sama kisah lengkapnya yang dialami sama Bang Abdul nanti nih ya. Kita tahan dulu aja ceritanya ya. Ya, buat kalian tadi yang udah denger kisi-kisi atau cerita pendek dari Bang Abdullah barusan seperti apa, dan buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya seperti apa, kalian tonton videonya sampai habis, jangan ada yang skip-skip nih. Dan di sini gue mau infoin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor seperti Bang Abdullah ini, mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, kalian langsung aja kirim-kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik seperti Bang Abdullah ini. Dan nanti semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi nih. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi lagi, langsung aja kesaksian horor kita mulai.
Ya, Bang Abdullah, kalau boleh tahu seperti apa nih Bang awal mula ceritanya? Baik, jadi ini dimulai pada saat saya sekolah di keperawatan. Waktu itu saya ditugaskan untuk magang oleh pihak sekolah saya di sebuah rumah sakit yang memang jadi sudah legenda di kota saya dan juga rumah sakit tertua yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Saat itu pihak sekolah mengirimkan dua siswa dari sekolah untuk ke rumah sakit ini, yang dimana saya dan teman saya, rekan satu kelas, Maria, untuk bertugas dan belajar di rumah sakit ini. Jadi pada tahun 2017, tanggal 24 Januari sebelumnya, saya magang di sebuah rumah sakit yang memang rumah sakit tua dan peninggalan bangunan Belanda, dan rumah sakit ini memang sudah berdiri sejak tahun 1938. Nah, saya pun akhirnya memulailah magang saya di hari pertama, karena memang rumah sakit ini memang konsepnya pada saat zaman dulu kayak konsep yang terpisah bangunan ya Bang. Jadi dia sangat kayak menyatu dengan alam gitu, kayak pohon-pohon besar dan juga ruangan-ruangan itu semua terpisah. Akhirnya di hari pertama saya memulai magang, saya langsung mendapatkan kejadian aneh yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Waktu itu memang lagi shift malam kan, dan pasien lagi rame-ramenya nih. Terus perawat yang bertugas malam itu memang lagi terbatas Bang. Kita cuma 3 orang doang karena setiap unit di rumah sakit ketika malam itu ada yang jaga. Nah, ada pasien yang masuk dan kita udah nggak punya kamar kelas 2, kelas 3 lagi gitu kan. Waktu itu perawat senior bilang, mohon maaf Bu, mau nunggu nggak kalau misalnya masuknya besok aja gitu. Kita udah kehabisan kamar nih Bu, tapi kalau Ibu mau kita bisa pindahin ke kamar kosong yang nggak dihuni siapa-siapa gitu. Karena keluarga pasien tidak keberatan, dia pun bilang, oh ya nggak apa-apa, daripada saya nunggu besok, lebih baik anak saya segera dimasukin aja di kamar manapun gitu kan. Ya udah, saat itu saya mendampingi dan suster senior pun bilang, baik Bu, kalau seperti itu. Setelah 10 menit saya dan asisten perawat saya akan datang untuk menginfus dan melengkapi alat-alatnya ya Bu ya. Jadi waktu itu saya udah ditugaskan, Mas Abdul, siapkan alat-alatnya ya, semacam suntik, infus, dan juga rekam medisnya untuk didata gitu kan. Pas kita masuk, di sini betapa terkejutnya saya dan perawat senior ini Bang, karena kan kita udah janjian nih, udah sepakat 10 menit kemudian kita bakal menginfus dia dan juga melengkapi rekam medisnya gitu kan. Pas kita masuk, loh kok udah lengkap semua, infus udah terpasang dan semuanya udah lengkap, kayak di ranjangnya itu kan tulisan namanya dan juga tanggal kelahirannya gitu kan. Perawat senior yang melihat itu kebingungan, dia pun bilang, bentar-bentar, siapa ya yang menginfus pasien ini? Akhirnya dia langsung menoleh ke saya, Abdul, kamu yang menginfusnya. Kalau kamu berani sekali menginfus pasien tanpa pengawasan saya. Lah, saya waktu itu sebagai anak magang Bang, tentu kayak kaget dong, ibaratnya saya aja baru masuk di sini gitu kan. Mana mungkin saya mau berani-berani nginfus dan melakukan tindakan medis tanpa ada suster senior dan dokter gitu kan. Saya pun membantah waktu itu, enggak sus, demi Allah saya nggak pernah sama sekali menginfus atau melakukan tindakan medis tanpa
pengawasan suster. Terus saat kita ngobrol, pembicaraan kita dipotong sama keluarga pasien. Dia bilang, oh tadi udah ada pak perawatnya, dia itu perempuan, rambutnya panjang, dia nggak ngomong apa-apa. Saya ajak dia ngomong, tapi dia nggak jawab. Dia ciri-cirinya pirang, rambutnya panjang, terus dia juga pakai baju putih yang perawat-perawat umumnya seperti itu. Suster yang melihat hal itu, saya perhatikan Bang, dia hanya diam tapi kayak berpanas dingin keluar gitu, kayak keringat. Oh gitu ya Bu. Oke. Mas Abdul, ya udah, kamu cepat bereskan, ayo kita kembali ke ruangan perawat. Saya ngelihat hal itu kayak agak curiga juga sih. Emang kenapa sih gitu kan? Tanpa ngomong sepatah apapun kepada pasien dan keluarga pasien, dan suruh saya segera menyelesaikan tugasnya dan kembali ke ruangan perawat. Waktu itu saya pikir, kenapa sih suster perawat ini? Ya udahlah, saya nggak berpikiran negatif Bang, apa-apa waktu itu. Saya pikir ya mungkin entah suster lain atau apa, soalnya kan saya juga anak magang baru kan di sini. Nah, nggak lama kemudian, beberapa hari kemudian, saya waktu itu ditugaskan masuk shift pagi. Nah, pas jam makan siang, kita ini berkumpul kan di pantry. Kita berkumpul di pantry, ada security, cleaning service, dan staff-staff lainnya lagi makan bareng dan ngobrol bareng nih. Security membuka obrolan. Kalian tahu nggak? Pas saya ronda malam, saya ngelihat loh, ada sosok suster memakai baju, tapi bajunya itu kayak baju zaman dulu gitu. Dilanjutkan lagi dengan suster senior, dia bilang, iya ya, aku juga kayak ngerasa aneh. Berapa kali ada kejadian, setiap saya datang untuk mengecek infus dan mau mengganti infus, tapi keluarga pasien bilang infusnya udah diganti. Saat saya tanya, dia cuma bilang katanya udah diganti sama suster perawat perempuan. Awalnya saya kayak ngerasa, loh, siapa yang ganti? Kan kalau setiap shift malam kan ya cuma 2 orang aja, cuma kita aja, siapa ya? Waktu itu aku kayak ngerasa kayak nggak masuk akal aja gitu kan. Saya yang mendengar hal itu sambil makan dengan teman saya, Maria, yang satu sekolah sama saya, cuma nengok satu sama lain sih, kayak kebingungan juga kan, kayak emang ada apa sih nih gitu kan. Terus akhirnya mereka ini setelah ngomong tentang kejanggalan-kejanggalan kejadian sebelumnya, mereka juga ngomong tentang sejarah di gudang lantai 1 yang selama ini sudah ditutup puluhan tahun. Jadi security-nya itu bilang, kalian tahu nggak, di gudang lantai 1 itu yang selama ini ditutup oleh pengelola rumah sakit itu menyimpan banyak misteri loh. Konon katanya tempat itu ya punya sejarah masa lalu gitu kan. Ada lemari yang udah lama berpuluhan tahun di dalam itu, dan katanya siapapun yang mendekati lemari itu ya akan mendapatkan nasib buruk gitu. Kayak angker gitu lemarinya. Aku yang mendengar hal itu kayak, emang hari ini orang masih percaya mitos gitu ya? Kayak masa sih ada hal-hal seperti itu gitu kan? Akhirnya saya pun nekat nih. Saya bisik-bisik nih sama teman satu sekolah saya yang sama-sama magang di rumah sakit. Maria, mau nggak kalau setelah pas pulang shift sore kita
pergi ke gudang itu yuk. Aku penasaran seperti apa sih gudang itu yang selama ini ditutup puluhan tahun, dan kira-kira apa sih isi dalamnya gitu kan. Maria yang mendengar hal itu awalnya kayak menolak bang. Dia bilang jangan deh, kita kan cuma magang di sini. Kalau kita udah dilarang, ya itu tuh artinya bahaya. Lagian juga kata teman-teman suster lainnya itu angker dan sudah puluhan tahun ditutup. Ya aku bilang nggak apa-apa lah Maria, sebentar doang kok. Aku cuma pengen ngelihat isi lemari yang diceritakan sama suster-suster dan security itu gitu kan. Akhirnya Maria pun mengiyakan. Setelah kita pulang shift dari sore, kita diam-diam menyelinap ke gudang itu. Nah pas kita sampai di gudang itu, memang gudang itu ditutup rapat-rapat bang. Jadi gudang itu kayak dipalang pakai kayu berkali-kali, dipaku gitu kan. Bahkan ada tulisan dilarang masuk. Waktu itu saya cari batu kan, saya mau dobrak pintu ini diam-diam gitu. Nah saya pun mengambil batu dan saya mendobrak pintu itu pakai batu. Situasi yang pertama kali saya lihat di dalam pintu, balik pintu itu, suasananya benar-benar bau banget. Bau anyir seperti bau darah, dan juga itu kayak udah kotor banget. Kayak udah puluhan tahun nggak dibersihkan. Banyak laba-laba, kecoa, dan berdebu banget gitu. Saya pun penasaran nih sama Maria. Yuk kita cari lemari yang dimaksud sama security dan perawat itu gitu kan. Saya masuk, semakin saya masuk bang, itu bener-bener hawanya itu bener-bener bikin mau muntah di gudang itu. Karena bener-bener bau banget. Dan banyak banget kayak ulat-ulat gitu kan. Saya pun nyari nih lemari itu dan ketemu pakai senter. Di lemari itu yang pertama kali aku lihat ada goresan kayu seperti silet kan, 1950. Dan lemarinya memang bukan lemari-lemari yang era sekarang sih, lemari-lemari zaman dulu gitu kan, yang terbuat dari bambu-bambu gitu. Saya pun kayak mau buka kan isinya, apa sih ini? Tapi saya nggak percaya bang waktu itu, kayak ibaratnya saya hanya orang skeptis lah dengan dunia perhantuan kan. Jadi saya bilang sama Maria, udah lemari gini doang yang ditakutin, apanya yang seram? Maria bilang, kamu jangan bicara sembarangan loh. Katanya siapapun yang buka lemari ini dan dekati lemari ini, kata suster yang rawat di ICU itu bisa kesurupan, bisa menimpa hal-hal buruk gitu. Udah deh Abdul, kita pulang aja, ntar kita diskorsing loh kalau kita melanggar peraturan. Saya bilang, tunggu Maria, ya aku cuma mau buktiin perkataan mereka tadi bener nggak, karena aku nggak percaya. Lagian mana ada sih hari gini dengan orang-orang percaya mitos-mitos yang nggak masuk akal gitu kan. Saya pun akhirnya menendang tuh bang lemari itu. Saya tendang dan saya bilang, lihat, apanya mau ditakutin, orang lemari usang doang. Pas aku sementara tendang, Maria di belakang saya menatap tuh ke atas. Wajahnya aku lihat pucat, dia nggak ngomong apa-apa, dan dia langsung pergi gitu aja. Pas dia pergi gitu aja aku panggil, Maria, Maria, tungguin dong. Pas aku baru mau jalan, kaki saya yang sebelah kiri itu kayak tulang saya sakit banget, seperti kayak diremas. Sampai-sampai saya megang kaki saya kayak aduh sakit banget, kayak nggak sanggup saya untuk jalan bang. Jadi kayak saya ngesot kaki saya karena kayak seperti ada orang yang kayak remes kaki saya gitu. Tiba-tiba mendadak tulang saya sakit banget. Waktu itu suasana hati saya udah mulai nggak enak nih, dan saya tiba-tiba kayak nggak sanggup lagi nih, kayak makin lama makin
kayak diremes tulang saya waktu itu. Kayak, aduh, sakit. Maria, tunggu gitu kan. Aku berusaha kan jalan sambil ngesot sebelah kiri gitu kan. Pas saya pulang ke rumah, keadaan saya langsung drop bang semuanya. Saya langsung muntah-muntah, dan pas sementara saya muntah-muntah, saya langsung mimisan di situ. Semua badan-badan saya langsung nyeri, sakit, seperti habis ketindih semua gitu kan. Tulang saya, leher saya, kepala saya itu sakit banget semua. Ibu saya yang ngeliat seperti itu, dia cuma kayak kaget. Astagfirullah nak, ada apa ini nak? Kamu kenapa nak? Kok bisa seperti ini? Kamu baik-baik aja kan nak? Dan saya waktu itu bang kayak udah lemas banget. Akhirnya orang tua saya pun pergi bawa saya ke dokter. Dan pas saya diperiksa di dokter, saya dinyatakan baik-baik aja. Pas diperiksa normal aja nih, sehat ya? Iya. Saya diperiksa di UGD Puskesmas terdekat. Dokter bilang, oh anaknya baik-baik aja bu. Suhu tubuhnya normal dan semuanya nggak ada masalah. Apa mungkin masuk angin? Awalnya orang tuaku nggak percaya masuk angin. Jelas-jelas kan saya ngelihat anak saya sendiri loh dok. Dia itu mimisan, dia itu muntah-muntah sampai dia tuh mengerang kesakitan. Masa dibilang cuma masuk angin? Nah karena orang tuaku nggak percaya, dia pun membawakan saya berkali-kali ke dokter praktek dan rumah sakit terdekat. Dan lagi-lagi hasilnya sama bang. Katanya nggak ada yang masalah dengan saya. Semuanya diperiksa, tensi saya, darah saya, semuanya aman-aman aja. Baik-baik aja gitu kan. Dan ibu saya yang memang masih mempercayai tentang pengobatan-pengobatan kuno tradisional, berpikiran nih dengan ayah saya, ya udah kita bawa anak kita ke petuah desa adat aja deh. Mungkin ini ada kaitannya dengan mistis kali ya. Akhirnya saya dibawa ke sebuah desa di mana memang orang itu terkenal yang bisa sembuhkan kayak orang-orang yang gangguan-gangguan gitu kan bang, gangguan-gangguan sakit-sakit yang nggak bisa disembuhkan secara medis gitu. Pas saya masuk, saya pun dibacakan tuh doa dengan air botol gitu kan, disemprot-semprot. Sambil saya ngelihat ada pisau dibasuhi dengan air doa yang tadi udah didoain. Pas sementara pisau itu untuk mau menyentuh leher saya, di situ saya langsung pingsan. Langsung sadarkan diri ya? Saya langsung nggak sadarkan diri, dan saya waktu itu nggak tahu apa yang terjadi lagi bang sama saya. Pas saya bangun, saya kaget, kok saya udah di depan pintu. Saya kok badan-badannya memar-memar merah semua nih. Dan ibu saya nangis, cuma meluk-meluk saya. Dia bilang, nak, bangun nak, kamu kenapa nak? Dia bilang gitu. Dan saya pun nanya, kenapa bu? Ada apa bu? Kok saya tiba-tiba di depan pintu? Ini kok badan-badan saya, kaki saya semuanya merah? Petua adat pun bilang, tadi kamu kesurupan. Kamu nggak sadarkan diri. Dan selama kamu kesurupan, kamu teriak-teriak, menjerit, dan ngomong pakai bahasa Belanda. Dan waktu itu saya kayak masih nggak percaya sih bang, cuma melotot ngelihat petua itu. Yang benar kayak nggak nyangka kalau misalnya saya yang pikirnya udah tertidur, ternyata saya sudah kesurupan sejauh 1 jam gitu kan. Akhirnya saya pun disuruh keluar, dan orang tua saya ngomong nih sama petua. Dia pun memberikan orang tua saya kan nasihat dan mantra-mantra tradisional di kampung saya agar anaknya itu dijaga gitu.
agar tidak kejadian-kejadian seperti ini lagi gitu kan. Katanya berbahaya banget loh. Untung itu bisa dikeluarkan karena sosok yang ngerasuki anak ibu ini tergolong sosok yang benar-benar kayak energinya sangat tinggi gitu. Saya yang nguping dari pintu masuk doang kayak benar-benar nggak nyangka aja sih. Oh, emang aku beneran kesurupan ya? Jadi aku sakit karena ada pengaruh sama hantu gitu kan? Tapi ya udahlah, aku nggak mau pikirkan. Setelah saya beristirahat sekian lama, saya pun kembali magang dan praktik di tempat rumah sakit saya. Saya di situ disambut sama Maria, teman sekolah saya, dan juga perawat-perawat dan dokter. Dia bilang, "Oh, Mas Abdul, alhamdulillah kamu udah baikan." Iya, udah baikan. Maria yang ngelihat saya, dia cuma kayak agak ketakutan, Bang. Karena dia tahu pasti Abdul, teman aku ini, sakit karena sudah melanggar peraturan mitos yang ada di rumah sakit ini. Pantangan di rumah sakit ini tidak boleh siapapun menyentuh lemari itu dan masuk ke dalam gudang itu. Nah, waktu itu kan memang kita shift malam. Nah, saat shift malam itu memang kita ini ditugaskan sama suster untuk menjaga unit center kan. Nah, rencana aku dan temanku Maria ini mau mengganti infus gitu kan, mau mengganti infus. Pas saya dan temanku Maria ini mau masuk ke ruangan perawatan pasien, saya kita berdua ngelihat di pintu masuk kayak ada suster yang keluar dengan cepat, rambutnya panjang, pirang, dan bajunya itu lagi-lagi kayak baju zaman dulu gitu. Mengenakan baju suster zaman dulu nih? Iya, dia memakai baju perawat, tapi bukan baju yang seperti kita pakai di sekarang. Iya. Jadi aku waktu itu hanya berpapasan sama temanku Maria gitu kan. Kayak, siapa tuh? Emang ada ya suster yang jaga malam selain kita juga? Bukannya kita cuma bertiga aja ya, Abdul ya? Aku kodein dia dengan colek dia kan. Udah. Kayak aku kodein mata. Karena jangan sampai didengar sama pasien nih gitu kan. Aku pun masuk. Maria udah siap-siap untuk menyuntik. Nah, waktu itu orangnya bilang, pasiennya kan, "Oh, udah diganti lagi infusnya. Tadi ada perawat perempuan, dia barusan banget ganti. Ya, perawatnya itu dia rambutnya pirang dan juga dia nggak ngomong apa-apa, dia langsung ganti aja infusnya gitu kan." Waktu itu saya sama Maria kayak heran, bentar-bentar, perawat pirang, siapa ya kira-kira itu ya? Kayak saya bertatapan satu sama lain aja sih, Bang. Terus buat mastiin apa bener-bener ini infusnya udah diganti, saya ngecek nih, Bang. Aku bilang, "Bentar Maria, aku cek." Iya, infusnya udah diganti. Aku ngecek lagi obat-obatannya. Iya, obatnya udah dikasih. Obat kayak pilnya itu kan, Bang. Saya heran. Masa iya ada orang selain kita yang bisa ngasih obat dan ganti infus gitu kan? Bukannya kita cuma bertiga sama perawat senior itu. Waktu itu aku masih kayak nggak habis pikir sih. Tapi kita tergiang-giang dengan suster yang memakai baju zaman dulu yang tadi kita lihat pas mau masuk gitu kan. Akhirnya ya udahlah, aku sama Maria waktu itu, ya udah Abdul, kita balik aja. Udah, nanti kita bicarain di ruang perawat gitu kan.
kita nggak mau bikin takut pasien kan Bang. Akhirnya saya pun membawalah bekas-bekas infus yang udah digantikan, dan aku juga membawa kayak suntik-suntik bekas yang rencananya mau dicuci. Nah waktu itu Maria posisinya dia bilang, Abdul bentar ya, aku dipanggil sama perawat senior mau bantuin di unit gawat darurat. Oh ya tolong nanti kamu cucilah ini sebelum kita ditegur, sekalian buat rekam medis. Oke Maria, kamu kesana aja, biar aku yang urus di sini. Pas sementara saya mencuci Bang, saya mencuci, kan itu di wastafel kan cerminnya tembus pandang kan Bang, langsung ke kaca luar, ke kaca koridor. Suasana memang waktu itu udah tengah malam, suasananya kayak jam 3 malam waktu itu. Saya asik, dan memang ruangan kita kan nggak terang-terang amat ya, kayak gelap. Saya asik mencuci semua alat-alat. Saya kayak gini, saya kayak ngelihat ada suster yang kayak jalan melewati kaca itu, hanya melihat tampak kirinya sih, rambutnya pirang dan juga lagi-lagi bajunya persis sama dengan yang saya lihat pas sama Maria. Di situ kayak saya bilang, sosok ini lagi. Waktu itu saya Bang buru-buru nih, ibaratnya mau selesaikan cucian kan, saya mau kayak hampiri perawat itu, apakah beneran dia itu perawat di sini atau makhluk tak kasat mata. Itu pas saya buka pintu Bang, betapa terkejutnya, makhluk itu menghilang. Suster yang tadi lewat itu tiba-tiba nggak ada. Kan kalau secara logika Bang, kalau dia suster manusia, dia lewat di kaca ruangan kita, pasti kan masih kelihatan dia masih berjalan. Pas saya udah ngelihat dia sebelumnya, saya buka pintu mau hampirin dia udah nggak ada. Di situ saya bulu kudunya naik dan merinding Bang, karena udah tengah malam juga kan. Waktu itu kayak apa beneran ini manusia atau bukan, kayak udah negatif thinking lah saya Bang waktu itu. Tapi itu udah saya nggak mau pikirkan lagi gitu kan. Nah nggak lama kemudian ada kejadian hal janggal lagi nih Bang yang terjadi. Itu kejadiannya pas kita pas akhir-akhir mau selesai magang dari sini kan. Jadi waktu itu kan posisinya saya memang udah sering dengar gosip dari berbagai staf dan pasien kalau di tangga ini setiap dia lewat sering mendengar suara sosok kayak suara tangisan gitu. Tangisan kayak anak-anak perempuan gitu kan, kadang suara tangisan, ketawa gitu. Dan waktu itu saya juga udah sering nih ngelihat setiap saya lewat tangga ini ada lukisan perempuan zaman dulu, dia memakai baju kayak zaman-zaman dulu gitu, piyama zaman dulu, dan disimpan di tangga ini. Awalnya saya berpikir, sempat nanya security, ngapain Pak disimpan di sini? Dan ini siapa ya? Tapi security cuma bilang waktu itu, udah, kamu nggak usah tanya siapa orang di wallpaper itu. Cukup setiap kamu lewat, kamu baca doa. Waktu itu ya saya nggak mikir macam-macam sih, karena mikirnya ya udahlah, mungkin cuma disuruh sama security, ya udah kamu nggak usah banyak tanya gitu kan. Akhirnya saya sendiri mengalami langsung pas tengah malam. Saya kan berniat untuk ke ruangan otopsi karena saya mau bantu suster di sana. Pas saya jalan itu kejadiannya maghrib, mau masuk maghrib. Langit udah gelap banget
dan suasana udah sepi gitu kan. Pas saya turun di tangga terakhir, saya ngedengar ada sosok suara anak-anak, suara tangisannya itu keras sekali Bang. Dan pas saya dengar, kayak saya balik samping kiri kayak mastiin nih, suara ini anak-anak dari mana ini sumbernya gitu kan. Semakin saya diam, semakin suara itu menjadi-jadi dan semakin kayak dekat di telinga saya. Akhirnya saya pun agak takut kan Bang. Saya akhirnya memilih ya udah, waktu itu pergi aja dari sini gitu kan. Nah terus ini kan saya shift malam ya Bang, karena biasa kalau shift pagi kan alhamdulillah nggak pernah ada kejadian-kejadian yang nggak masuk akal. Karena ya semua perawat itu rame, pasien rame. Tapi memang karena saya magang ya saya harus lebih sering bantu untuk shift malam gitu. Karena kita kekurangan tenaga gitu kan. Pernah kejadian jam 2 malam. Waktu itu saya ditugaskan, dipanggil sama suster untuk datang perbantuan gitu kan. Nah, waktu itu saya udah siapkan buku rekam medis dan mau menuju ke ruangan perbantuan itu melalui koridor-koridor. Nah, saya jelaskan juga sedikit, koridor di rumah sakit ini memang koridornya bukan koridor tertutup, koridornya itu terbuka. Jadi kalau malam itu suasananya nggak enak banget Bang, karena pohon-pohon gelap itu samping kiri itu kayak ngeri kelihatnya gitu kan. Dan mana sudah nggak ada orang yang lewat kalau malam gitu. Waktu itu saya lagi jalan, saya pegang buku rekam medis karena saya disuruh bawa ini untuk catat-catat nanti. Saya melihat jelas dari jauh, perlahan-perlahan itu dorong-dorongannya itu jalan sendiri. Oh, roda nih, kursi roda. Iya, jalan sendiri. Awalnya saya pikir saya kayak kucek-kucek mata kan. Ini saya yang nggak halusinasi atau emang saya ngelihat? Semakin saya ngelihat Bang, emang jalan, tapi jalannya bukan kencang, kayak pelan-pelan. Aku waktu itu mikir, kalau ini angin nggak mungkin Bang. Iya. Waktu itu saya keringat dingin Bang, saya kayak takut iya, tapi kayak merasa aneh juga sih Bang, karena kok bisa sih ada dorongan yang jalan sendiri gitu. Waktu itu saya langsung lari aja Bang, karena saya udah kayak sering alamin hal-hal yang nggak masuk akal di rumah sakit ini. Karena saya pikir pasti ini ada kaitannya dengan sosok-sosok penunggu di rumah sakit ini. Iya. Nah, terus ada kejadian Bang yang dimana bikin saya dan teman-teman suster lainnya kayak dibuat merinding lagi nih Bang. Nah, kebetulan kan di ruangan VIP kita punya pasien yang memang dia ini selalu ngasih kita kayak kue atau donat gitu kan. Malam itu dia ngasih kita kayak pukis gitu kan. Dia juga lagi ngobrol-ngobrol sama kita di ruang informasi, kayak ngobrol-ngobrol apapun gitu kan. Pas setelah kita ngobrol-ngobrol, di tengah obrolannya itu dia bertanya, Sus, saya mau tanya, di sini siapa sih tuh suster yang pirang yang wajah-wajah kayak wajah-wajah bule, hidungnya mancung gitu ya? Saya sering lihat dia tiap malam lewat-lewat, tapi setiap saya sapa dia nggak ngejawab saya. Waktu itu saya ngedengar, pirang. Kayak saya kan Bang udah tahu kan Bang. Dan susternya jawab, suster pirang? Nggak ada Bu, suster pirang di sini.
Ibu salah lihat kali. Orang kita semua suster di sini tuh suster Indonesia, Bu. Mana ada suster bule? Bener loh. Aku suka ngeliat dia tiap malam. Apalagi kalau tengah malam dia suka lewat koridor. Pernah saya satu kali berpapasan sama dia. Saya sapa dia, mau kemana sus? Dia nggak jawab. Waktu itu kita cuma bertiga saling bertatap-tatapan dan memberi kode kan. Seolah-olah bahwa kita udah tahu, tapi jangan disebarkan. Karena Bang, ini sudah menjadi rahasia para medis dan staf-staf yang bekerja di sana. Tapi tidak boleh pasien dan orang asing mengetahui hal ini. Karena kita menjaga ketat kenyamanan dan juga kesehatan pasien. Jadi betul-betul dirahasiakan ya? Benar. Nah, setelah itu juga kan hari terakhir saya magang. Sebelum saya keluar dari magang ini, saya selesaikan magang ini, disinilah saya banyak mengetahui semua urban legend dan kisah-kisah misteri yang ada di dalam rumah sakit ini dan kenapa apa-apa sejarah rumah sakit ini. Akhirnya Bang Abdullah tahu nih ya, misteri yang ada di rumah sakit tersebut lah gitu. Iya. Oke Bang, nanti bakal kita lanjut ya di sesi pertanyaan ya. Iya, benar. Ya Bang Abdul, tadi kan udah Bang Abdul ceritakan ya kejadian demi kejadian yang pernah Bang Abdul rasakan atau alami ya pada saat magang di rumah sakit ini. Dan ternyata rumah sakit ini memang menyimpan misteri nih di dalamnya nih. Ya, apa benar. Pernah atau Bang Abdul tahu nih misteri apa yang ada di rumah sakit tersebut ini? Oke. Jadi Bang, sebelum saya keluar dari pelatihan magang saya kan udah mendengar semua berbagai gosip yang beredar di tempat itu. Salah satunya suster senior pernah bilang, katanya sosok suster Pirang yang selalu mengganggu perawat dan orang-orang yang ada di sini. Sebenarnya dia tuh dulu suster yang pernah bertugas pada zaman kolonial Belanda gitu. Jadi itu kan rumah sakit ini kan Bang awalnya didirikan sama Belanda sebelum Indonesia merdeka. Dari kisah yang turun-temurun beredar, dulu ada suster yang sangat gemar banget merawat orang. Dia sangat senang dengan pekerjaannya. Tapi suatu hari setelah Indonesia merdeka, di saat orang-orang Belanda dan orang-orang keturunan Belanda lah ya yang diusir dari Indonesia dan pergi dari Indonesia, suster yang wajah Belanda dan pirang ini dia tetap masih mau menjadi perawat Bang. Tapi di situ situasinya masih udah genting, di mana masyarakat Indonesia akan atau ibaratnya kalian pergi dari sini atau kami. Dan karena tak kunjung pergi dari sini, suster itu pun akhirnya dikeroyok massal oleh warga Indonesia, warga pribumi pada era itu. Oh, jadi memang asli ya, asli wanita Belanda pada saat itu ya? Benar. Dan konon katanya wanita Belanda itu meninggal tepat di rumah sakit itu. Ada yang mengatakan sebenarnya suster Pirang itu dia nggak berniat jahat apa-apa. Dia cuma masih pengen bertugas pada umumnya, melayani pasien lah ya, membantu ya. Tapi dia itu sangat benci sama sesama perawat karena katanya saat dia hidup, saat dia selama jadi perawat, dia ini suka dibully Bang sama perawat-perawat lain. Karena waktu itu memang hubungan Indonesia dan siapapun yang orang keturunan Belanda lagi panas-panas. Jadi kayak warga Indonesia, warga pribumi benci dan udah trauma lah sama hal-hal yang berbau dengan orang Belanda waktu itu. Itu memang sudah booming nih ya cerita atau berita tentang si suster Pirang ini. Iya. Di rumah sakit ini. Iya, benar. Dan katanya juga konon saat dia dikeroyok oleh warga saat itu perawat-perawat lainnya dia menyaksikan Bang. Jadi
dia dikeroyok dalam keadaan dilihat secara hidup-hidup perawat lain. Itulah sebabnya dia selalu mengganggu dan menghantui perawat-perawat lainnya gitu. Ya. Dan pada saat itu Bang Abdul lihat secara langsung ya kondisi wajahnya seperti apa gitu. Ya. Waktu saya magang dengan jelas Bang, saya melihat setiap saya melihat penampakan secara langsung, jelas sekali di mata saya sendiri sosoknya seperti apa. Jadi saya lihat itu dia selalu memakai baju perawat yang lama, wajahnya itu kayak semacam udah rusak dan lehernya itu penuh luka. Oh iya. Dan dia mengenakan selalu dengan pakaian suster atau perawat zaman dulu ya? Benar Bang. Oh iya. Makanya itulah kenapa setiap ada pasien yang selalu bilang sudah ditangani dengan suster pirang, kita langsung merinding Bang. Udah tahu karena nih ya? Iya Bang. Semua yang, apalagi senior pastinya. Benar, nih ya, udah pada tahu lah ya. Dan pada saat itu, waktu melihat suster yang jalan di belakang jendela ya? Iya. Ini emang dengan sekejapnya langsung hilang gitu aja nih? Iya Bang, waktu itu kan posisinya saya lagi di wastafel, dan di wastafel itu kan ada cermin. Saya lagi mencuci alat-alat medis. Saya meletuk ngelihat jelas di cermin yang langsung tembus ke kaca jendela itu jalan Bang. Jalan pelan. Dan pas saya mau hampirin, menghilang. Menghilang ya seketika ya. Dan ada juga misteri tentang si anak ini kenapa nih yang di lantai 2 ini nih, yang tadi Bang Abdul denger nih, yang melihat adanya foto atau wallpaper ya? Ya benar. Jadi selama saya magang, awalnya saya tidak pernah mengerti nih kenapa di rumah sakit di tengah tangga disimpan foto anak kecil. Foto anak kecilnya itu kayak semacam lukisan zaman dulu, sebuah anak kecil memakai piyamah baju zaman dulu, wajahnya itu murung di lukisan itu, rambutnya semacam keriting gitu kan. Ya awalnya mungkin saya pikir ya mungkin lukisan biasa gitu kan, tapi mendengar security yang melarang saya menatap lukisan ini, melarang saya untuk jangan sentuh-sentuh, saya situ mulai penasaran. Pasti bertanya-tanya lah ya. Iya. Dan ternyata setelah saya dengar dari teman dokter langsung, dia bilang kalau dulu katanya ada anak kecil yang meninggal jatuh di tangga ini. Dan itu tahun 80-an Bang. Udah tahun 80 yang lalu. Iya, ya? 80-an. Dan memang bangunan dari rumah sakit ini masih seperti bangunan-bangunan Belanda nih pada zaman dulu nih, atau gimana? Iya Bang, jadi memang nggak pernah direnov, cuma hanya mungkin diperbaikin, tapi memang nuansanya dibiarkan seperti ini. Karena denah lokasi rumah sakit ini dia terpisah-pisah Bang. Jadi dia nggak dibilang yang rumah sakit langsung satu bangunan, nggak. Dia bangunannya terpisah-pisah, ada bangunan A pisah, bangunan B pisah, bangunan C pisah, dan bahkan koridornya itu sepanjang jalan itu samping-samping itu pohon-pohon besar. Jadi kalau malam itu nuansanya kayak ngeri banget. Bener-bener nuansa-nuansa mengerikan ya. Iya benar. Dan akhirnya Bang Abdul ini percaya nih dengan adanya makhluk gaib setelah merasakan yang di lemari itu ya. Iya Bang, benar. Baru percaya nih ya. Iya. Yang awalnya saya memang pada masa usia itu yang masih anak-anak lah ya, saya nggak percaya, tapi setelah mengalami kejadian aneh selama magang, saya bahkan trauma Bang dengan kejadian itu. Sampai-sampai saya nggak mau lagi mengunjungi rumah sakit itu dalam seumur hidup saya. Sampai trauma nih? Nggak mau trauma datang lagi ke rumah sakit ini? Iya, sampai sekarang saya masih membekas di pikiran saya kejadian-kejadian itu. Iya, karena pas saat menendang lemari itu pun langsung dirasakan dampaknya nih ya. Benar Bang. Dampaknya ya,
pas dicek secara medis nggak terlihat apa-apa, sehat-sehat aja nih. Iya, benar Bang. Ternyata pas dibawa sama ya orang pintar atau ya semacam ustadz lah ya. Iya. Awalnya saya benar-benar nggak percaya Bang, karena pikirnya, oh kok bisa saya sampai bisa kayak kerasukan gitu kan, dirasuki gitu kan, hal-hal seperti itu. Sejujurnya saya nggak pernah percaya, tapi setelah mengalami langsung, saya percaya Bang. Percaya ya. Iya. Nah, dan untuk gudang sendiri Bang, ini dari teman saya Maria. Dia bertanya dengan tukang sapu-sapu yang selalu membersihkan klinik, membersihkan rumah sakit kan. Dia nanya nih waktu itu sebelum dia keluar, Bang, kenapa sih ini gudang ditutup bertahun-tahun lamanya? Sini epicnya Bang. Waktu wanita Belanda itu di tahun era-era dulu ya, jasadnya nggak dikubur, tapi jasadnya disimpan di dalam gudang itu. Wah. Dan katanya konon dari gosip yang beredar, di lemari itulah jasadnya disimpan sampai hingga jadi tengkorak-tengkorak. Makanya itu benar-benar menjadi angker banget. Makanya dilarang nih ya adanya yang masuk ke area tersebut nih. Iya. Oh, Karena waktu itu masyarakat kita memang lagi sudah muak Bang dengan penjajahan Belanda. Sudah muak dengan hal-hal yang berbau Belanda. Makanya setelah kita merdeka, ini cerita-cerita pendahulu kita ya, saya tambahin. Setelah kita merdeka, secara paksa kita harus mengusir orang Belanda dan hal-hal yang berbau Belanda. Makanya setelah Indonesia merdeka, nggak ada yang namanya keturunan Belanda di sini. Kita nggak bisa berbahasa Belanda, hal-hal yang berbau Belanda, rumah Belanda semua udah dihancurkan karena masyarakat dulu lah yang melakukan hal itu. Ya, jadi ada sejarahnya lah ya di balik itu semua ya. Iya. Ada sejarah sekaligus misteri yang tersimpan nih di dalam rumah sakit tersebut ini nih di daerah Makassar ya. Benar. Akhirnya waktu itu Bang Abdullah magang berapa bulan di sana Bang? 3 bulan. Hanya 3 bulan ya, dan itu udah memang batas waktu yang ditentukan nih. Iya, 3 bulan. 3 bulan aja nih. Iya. Dan akhirnya sampai kapok nih ya, nggak mau datang lagi ke rumah sakit tersebut nih. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Abdullah udah mau datang ke Dimensi Mistik untuk menceritakan atau sharing nih pengalaman mistis yang pernah dialami langsung sama Bang Abdullah ya pada saat magang di rumah sakit Makassar ini nih. Iya. Sukses terus buat karirnya Bang Abdullah dan salam juga buat keluarga di rumah Bang ya. Iya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir atau nyimak nonton ceritanya Bang Abdullah dari awal sampai akhir dan skip. Dan kalian sendiri yang mengambil benang merahnya seperti apa, ambil yang baik, buang aja yang buruknya. Dan akhir kata gue harus Dimensi Mistik yang mohon maaf nih suara gue lagi agak-agak serak sedikit karena ada kurang enak badan. Dan Bang Abdul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Abdul terima kasih banyak. Oke.